bersama kami di The O Factor Metro TV, Women Support Women menebar optimisme untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita, tadi yang sempat terputus nih, Mbak Tara sebagai psikolog. Ada nggak sih hubungannya ketika anak ini memang sudah terdiagnos stunting, berarti sudah lewat 2 tahun ya. Kemudian dalam dampak psikologinya itu seperti apa sih? Katanya bisa menyebabkan anak itu sampai umur 10 tahun tuh ada efek psikologinya, benar atau enggak? Kan kalau stunting itu mungkin dampak yang paling jelas terlihat kan dari segi fisik ya, dari kemampuan kognitif, dari tumbuh kembangnya. Tetapi dampak secara tidak langsung bisa jadi ada masalah kesehatan mental. Kebayang ya ketika anak ini dia kan makin tumbuh dewasa, dia harus sekolah, berinteraksi, dia harus belajar. Tetapi dia punya hambatan dari segi kemampuan berpikir, punya hambatan dari segi fisiknya misalnya. Tentu ini akan mempengaruhi rasa percaya dirinya. Bisa jadi anak ini akan jadi nggak pede, akan jadi minder, dan kalau ini terjadi, anak ini jadi nggak bisa menyesuaikan dirinya dengan baik dengan tuntutan yang harus dia lakukan, sekolah, berinteraksi, belajar. Ya terburuknya misalnya bisa mengalami depresi karena merasa dirinya kurang, merasa dirinya berbeda gitu kan. Bisa juga ada permasalahan emosional. Jadi misalnya anak yang merasa dirinya berbeda dengan teman-temannya, dia kan akan frustrasi. Tetapi anak ini kan tidak bisa menyalurkan kefrustasiannya secara tepat ya, karena memang dari segi umur belum bisa ya. Yang terjadi adalah anak ini mudah untuk misalnya tantrum, sulit mengontrol emosi, sulit untuk beradaptasi dengan sekitarnya dengan baik, akibatnya misalnya jadi agresif misalnya, ini juga sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi kalau saya melihatnya, mungkin kesehatan mental ini dampak secara tidak langsung, tetapi saya rasa perlu juga untuk kita sama-sama pikirkan. Karena ke depannya anak ini kan harus punya modal kepercayaan diri, merasa dirinya itu sama dengan yang lainnya gitu ya, punya kekuatan mental yang baik untuk dia bisa menunjang kehidupannya. Yang kalau ini nggak ada ya tentu nanti akan ada masalah-masalah mental ke depannya. Begitu. Artinya ada dampak psikologi ke depannya memang seperti itu yang memang ini menjadi tugas dan juga harus membangun awareness. Kalau tadi kita udah ngobrol sama narasumber, nanya nih sama Mbak Caca nih soal awareness juga. Karena sama ini kan Mbak Caca selain host dan juga sebagai ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Kendal. Menurut Mbak Caca dari pantauan di sana seperti apa sih kondisinya? Terus tingkat awareness-nya seperti apa? Upaya pencegahan yang sudah dilakukan tuh bagaimana sih? Kalau upaya pencegahannya sebenarnya apa yang bisa aku lakukan di sana, pertama-tama adalah aku mengedukasi para camat dan para ibu camat tentang apa itu stunting. Saya sendiri pun Mbak Lula, saya bukan dokter, tapi paling tidak saya berhubungan dengan dokter, saya ngobrol, saya belajar sedikit, fokus hanya tentang stunting aja. Stunting itu kan bukan penyakit, tapi itu efek dari gaya hidup yang salah atau ya cara pendidikan yang salah gitu kan. Pada saat itu alhamdulillah karena saya diizinkan oleh suami juga untuk memberikan kurikulum singkat bersama dengan dokter anak subspesialis gizi untuk para camat dan istri. Istri camat ini kan menjadi ibu di daerahnya dong, ya kan. Kedua, yang kami lakukan adalah door to door. Cuci tangan pakai apa, Bu? Pakai sabun. Setelah kita ngobrol-ngobrol, cek ke dalam kamar mandinya. Ada nggak sabun? Masih banyak loh dari masyarakat kita yang di kamar mandinya sendiri mereka tidak punya sabun. Sedangkan secara teori mereka tahu bahwa cuci tangan itu harus pakai sabun. Terus sama seperti makan harus apa sih? Makan gizi seimbang. Tapi kenyataannya yang dikasih sama orang tuanya apa? Cireng. Dan sebenarnya Mbak, yang aku lakukan itu bukan suatu hal yang besar kok. Apa yang saya lakukan di daerah saya bilang saya nggak mau tahu setiap puskesmas di Kabupaten Kendal timbang anak nggak boleh pakai popok, nggak boleh pakai baju. Saya dapat dukungan nggak, saya dapat protes dari banyak tenaga kesehatan di daerah. Ibu, anak-anak pada nangis, ibu jadi lama sekali, ibu jadi ini, jadi ini. Akhirnya apa? Yang tadinya pertama kali kita masuk di Kabupaten Kendal, jumlah angka stunting itu 8%. Saya bilang, saya percaya dan nggak percaya. Karena cara menimbangnya pakai popok. Nggak, saya nggak mau. Timbang ulang, kalau memang angka stunting kita naik, nggak apa-apa. Karena yang kita tunjukkan adalah real. Angkanya langsung naik jadi 15%. Waduh, sekarang lagi turun lagi ke 11%. Cuman maksud saya itu real. Ini menarik nih cerita dari Mbak Caca, terutama di Kendal, dan kita kaitkan ke Mbak Tara tadi mengenai pola parenting mungkin ya. Iya betul, kalau saya ngelihatnya secara rasional mungkin orang tahu nih bahwa oh ya harusnya makan tuh gizinya seperti ini, harusnya cuci tangan pakai sabun. Tetapi kan jadi pertanyaan, kenapa itu tidak dilakukan? Walaupun kita sudah sama-sama tahu. Berarti kalau saya melihatnya ada isu lain di balik ini yang juga perlu mungkin kita tanganin. Salah satunya adalah isu psikologisnya. Apa yang membuat seorang ibu misalnya jadi terkesan acuh terhadap anaknya. Akhirnya ketika harus direpotkan dengan anaknya yang rewel,
ya udah deh kita kasih cepatnya aja, kasih makan yang ada, kasih cemilan atau apapun itu, akhirnya jadi tidak memperhatikan gizi. Jadi menurut saya faktornya di sini banyak. Kan banyak ya ketika ibu melahirkan kemudian bisa mengalami baby blues misalnya ya. Dan nanti versi panjangnya nih kalau nggak kelar-kelar, baby blues kan biasanya paling lama 2 minggu. Ini bisa masuk ke depresi pasca melahirkan. Dan ini kan juga merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang memang ketika ini terjadi, sang ibu ini tidak punya kemampuan untuk merawat dirinya dengan baik. Bagaimana bisa merawat anaknya dengan baik gitu. Dan kalau kita melihat dengan banyaknya stresor yang mungkin ibu, seorang perempuan ini harus hadapin, tiba-tiba misalnya dia melahirkan, punya anak, dia harus kebebanan tambahan tanggung jawab lagi. Tentu secara psikologis ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicernakan oleh ibunya gitu. Sehingga kalau menurut saya sebetulnya di sini bukan hanya seorang ibu yang bertanggung jawab ya dalam merawat anaknya, tetapi ibu ini juga butuh dukungan dari ayahnya, dari suaminya, bahkan keluarga besarnya, lingkungan di sekitarnya, supaya sama-sama bisa saling peka, memberikan support, mengingatkan, mengedukasi, bermanfaat gitu. Jadi isunya saya rasa bukan cuman tahu atau tidak tahu, tetapi ada permasalahan psikologis apa di dalam sini yang perlu disentuh juga. Ini juga dari seorang perempuan kan sebelum ada persiapan mental nggak sih untuk punya anak? Karena kalau saya selalu dengar ya cerita bahwa mereka tidak siap untuk punya anak karena suatu keharusan. Apakah sekarang tuh bisa nggak sih raising kesadaran itu juga bahwa sebagai perempuan tuh mau punya anak itu adalah memang suatu hal yang tidak mudah kan. So I think that ketika udah punya anak, they all go through the moody, the emotion, terus akhirnya jadinya efeknya ke anaknya juga. So I think sebegitu pentingnya juga nggak sih untuk mengangkat kesadaran itu juga untuk seorang perempuan. Sebetulnya kampanye udah ada juga. Jadi perempuan tuh ada usia nikah, laki-laki ada usia nikah. Right. Tapi kalau dia nikahnya sebelum 20 tahun gitu ya, kan memang udah boleh sebetulnya. Tapi diminta, yuk dijaga, yuk jangan hamil dulu gitu. Yang siap nggak sendiri. Jadi pentingnya partnership ya. Betul, semua harus jadi satu Extended kesatuan. family-nya ada. Belajar gimana cara mental health ibunya itu baik supaya tidak berdampak kepada stunting anaknya. Ini pembahasan kita semakin seru. Tentunya habis ini kita masih akan membahas tentang stunting dan juga tentang mental health para wanita di Indonesia. Seperti apa? Tetap bersama kami. Saya sangat optimis bahwa kedepannya awareness tentang kesehatan mental ini semakin luas sehingga bisa membuat para perempuan jadi punya lebih banyak akses, fasilitas untuk bisa mendapatkan kesehatan mental yang jauh lebih baik. Saya yakin kedepannya akan ada perbaikan di mana orang-orang terlantar, khususnya ODGJ yang hamil mendapatkan tempat yang semestinya yaitu rumah singgah, yayasan, atau dinas sosial.